terjadi ketika nanti dihajar oleh musik atau kita cek sound yang cukup lama, maka transistor yang di depan ini akan lebih panas daripada yang di ujung sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Berjumpa kembali bersama saya di Syah Pro Audio Batam. Hari ini agendanya kita ingin berbagi ilmu lagi ya. Kita berbagi pengalaman lah, kalau ilmu kesannya kok menggurui ya. Berbagi pengalaman, baru saja saya menyelesaikan power rakitan 15 ampere. Ini menggunakan CT56 elko sebanyak 8 biji dan drivernya menggunakan driver TBM atau Thunder Black Makassar. Wajahnya sangat cantik sekali Mas Bro ya. Sangat ganteng masih ya, walaupun tidak terlalu rapi, tapi setidaknya saya usahakan agar enak dilihat gitu saja. Terkadang ada hal yang rapi tapi nggak enak dilihat ada. Tapi kalau saya yang penting enak dilihat saja, Bro. Menggunakan box bell juga. Wah, pokoknya ganteng. Buat rekan-rekan yang mungkin ada di daerah Batam juga bisa untuk merakit sebuah power di tempat saya, bisa juga. Oke, ilmunya atau pengalamannya apa, Mas? Jadi ini saya kemarin ada bertemu dengan senior ya. Senior power rakitan, power ombro ya, khususnya ya juga kelas AB seperti ini ya Telur. Jadi bincang-bincang untuk merakit itu, cobalah sekali-kali menggunakan sistem balance volt ya, sistem balance volt. Nah, saya kurang paham sistem balance volt itu seperti apa. Nah, ternyata cuma seperti ini saja. Untuk di bagian tenaga power itu bisa meningkat 2 kali lipat ya. Padahal CT trafo hanya menggunakan 56 VAC. Jadi untuk sistem balance volt itu teman-teman bisa lihat untuk di bagian perbedaan di finalnya ya. Ini final ini kan jumlahnya 6 set per mono ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 di sebelah sini, yang 3 lagi di sebelah sono. Nah, di sini pun demikian, sama juga. Ini fungsinya untuk meletakkan tegangan ya, main plus di antara tengah-tengah ini. Ini untuk di bagian tipe mainnya, ini untuk di bagian tipe plusnya. Nah, terkadang ada juga perakit ya menggunakan sistem tidak balance volt seperti ini. Nah, jadi meletakkan tegangan di ujung biasanya ada juga. Kalau pendinginnya nggak terlalu panjang itu nggak ada masalah ya. Jadi untuk pendinginnya nggak terlalu panjang itu nggak ada masalah. Misal panjangnya cuma segini saja, itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ya, ketika menggunakan pendingin yang seminimalnya panjangnya yaitu 20 sampai 30 cm, itu akan jadi masalah, Telur. Jadi setelah saya pikir-pikir, senior saya itu omongannya benar juga. Karena untuk di bagian balance volt ini tujuannya untuk meningkatkan ampere ya. Jadi kalau misal saya mengambil tegangan di ujung sini, ini juga di ujung sini, maka yang terjadi ketika nanti dihajar oleh musik atau kita cek sound yang cukup lama, maka transistor yang di depan ini akan lebih panas daripada yang di ujung sini. Seperti itu. Makanya kadang-kadang ada beberapa transistor itu yang sudah panas tapi yang lain itu belum panas ya. Jadi pembagian ampernya ternyata itu yang kurang pas ya. Jadi menggunakan sistem balance volt ini dengan menggunakan sistem tegangan yang kita pasang di tengah seperti ini akan membagi volt ampere akan lebih rata lagi. Nah, kalau tidak mau dengan sistem seperti ini, teman-teman bisa menggunakan di ujung sini, tapi untuk di bagian tembaga ini harus ditebalkan oleh timah lagi, dan itu akan lebih boros lagi timahnya, karena panjang 30 cm kita tebalkan timah kanan kiri, maka timahnya juga akan habis banyak juga. Dan lebih efisien mendingan menggunakan sistem balance volt yang saya lakukan seperti ini ya. Oke, ini pun sebenarnya nggak harus pas di tengah sekali, memang nggak harus ya, bisa di sini juga bisa. Yang penting kalau untuk di heatsink yang panjang, dia tidak menggunakan sistem di ujung sini ya. Kalau mau di ujung sini boleh, tapi harus menggunakan ketebalan timah lagi agar dia ampernya
bisa sampai ke sini dengan cepat ya. Kalau tidak menggunakan hanya tembaga seperti ini saja, dia ampernya kurang. Jadi di sini sudah panas ya, di sini belum. Jadi seperti itu. Di sini sudah panas, yang di sini belum panas. Dan alhasil untuk di bagian Toshiba yang di sini nanti akan cepat jebol duluan ya, dibandingkan yang sini ya, karena di sini sudah memakan ampere yang tinggi, di sini belum. Untuk tenaganya pun juga akan kurang, karena ke 66-nya ini dia tidak bekerja secara maksimal atau secara bersamaan. Nah seperti itu dulur. Itu pengalaman yang menurut saya itu sebenarnya sangat sepele sekali, tapi sangat bermanfaat ya. Sangat sepele sekali menurut saya. Tadinya saya ngobrol-ngobrol sama senior itu, saya pikir-pikir ada benernya juga ya. Karena untuk di bagian tendangan speaker, ketika dia bekerja tidak bersamaan, yang dihasilkan adalah suara kurang maksimal, atau bahkan kalau misal transistornya terlampau banyak, dia malah juga bisa menimbulkan suara yang loyo. Kemudian untuk pengambilan di jalur speaker juga, untuk menyarankan di bagian tengah juga, ini jalur speaker ini kabel jalur speaker ini menuju ke protect sini. Di bagian sini juga saya meletakkan ini jalur speaker, ini kabel hitam ini menuju ke protect seperti itu. Nah protect lalu lari ke speaker. Nah apakah ini caranya jelek mas? Protectnya di depan, kemudian untuk penghantarnya harus ke belakang dulu muter. Nah kalau masalah itu di samping kabel yang kita gunakan bagus, itu tidak ada masalah telur. Selagi kabel yang kita gunakan berkualitas ya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Kecuali teman-teman menggunakan kabel murahan ya, kabel yang jelek, sistemnya panjang, itu akan tenaganya akan berkurang. Jadi seperti itu. Dan oke, kemudian untuk di bagian elko ya, kalau elko mau bertenaga wajib di paralel. Untuk kelas AB wajib di paralel seperti ini. Untuk rangkaian paralel dan seri, monggo teman-teman bisa cari sendiri referensinya seperti apa, karena sudah sangat banyak sekali tutorial cara menseri elko, cara menparalel elko seperti itu. Oke, itu saja dulur ilmunya. Saya ingin berbagi pengalaman ya, karena bisa dibagi. Kalau saya mau bagi-bagi duit ya, belum ada duitnya. Oke, lanjut kita dengarkan suara dari power ini 15 ampere CT56. Oke, saya pasang dulu kabelnya. Ini belum saya pasang kabelnya telur. Oke, saya skip aja.